Foto keluarga terdiri dari 3 orang. Bab 527. Ferdian tidak mau mengatakan apapun. Arila ingin berhenti dari perusahaan. Arila berhenti dan mendapat panggilan telepon dari Billy. Arila mengirim surat pengunduran diri ke email Billy. Pada saat ini, Billy harus memanggil Arila terkait pengunduran dirinya itu. Arila menjawab, "Ya, Billy." Billy berkata, "Arila, bagaimana kau tiba-tiba mengundurkan diri?" Billy belum tua, tetapi nada suara seperti kader veteran yang berusia beberapa dekade. Seolah-olah Billy adalah seorang veteran tentara yang sudah renta. Arila sudah lama memikirkan alasan pengunduran dirinya. "Direktur Billy, alasannya sekarang, fisikku tidak mendukung. Tolong pengertian dari Anda." "Arila, bukan karena aku tidak menyetujui pengunduran dirimu, tetapi bahwa kita kekurangan desainer sekarang. Masih ada beberapa bulan untuk melewati festival musim semi, dan kita tidak bisa menggali desainer yang cocok untuk sementara waktu." Billy menghela napas dengan panjang dan berkata lagi, "Jika gaun seri Angin Cinta tidak bisa dikeluarkan, diperkirakan aku tidak bisa bertahan di posisi ini." Arila tidak ada jawaban. PM adalah perusahaan multinasional. Ada lusinan desainer di cabang ini. Sejujurnya, dia tidak jelek. Ketika Arila pergi, perusahaan pasti segera menemukan desainer yang mengambil alih seri Angin Cinta. Billy berkata dengan getir, "Jika kau bersikeras untuk tetap pergi, bagaimana setelah menyelesaikan gaun seri ini? Kau akan pulang dan beristirahat lebih awal." Ini bukan masalah fisik. Arila tidak ingin melihat Henry. Jika Henry tidak muncul tiba-tiba, Arila tidak akan di posisi seperti ini. "Arila, apakah kau mendengarkanku?" Billy masih tidak menyerah. Desakannya membuat seolah-olah perusahaan PM kehilangan Arila akan segera bangkrut. "Direktur Billy, aku telah memutuskan untuk pergi. Jika Anda tidak menyetujui pengunduran diriku, aku tidak akan menerima gaji bulan ini." Karena dalam hati Arila, Carson adalah yang paling penting dan masa depan Billy tidak ada hubungannya dengannya. Arila bukan orang yang simpatik. Mengatakan kepada Arila beberapa kata emosional, Arila tidak akan terguncang. "Apa kau sendiri mendengar tentang apa yang kau katakan?" Billy menghela napas dan berkata lagi, "Kau bersikeras untuk pergi, dan aku tidak cukup kuat untuk memanggil kau kembali. Kau dapat pergi ke bagian HRD untuk menyelesaikan prosedur pemberhentian kerja." Benar-benar bercanda. Bos asli sebenarnya dari perusahaan ini adalah Arila sendiri. Tetapi dia berakting besar. Jika Carson mengetahui bahwa Arila lelah, maka Billy akan selesai dari pekerjaan ini. "Terima kasih, Direktur Billy." Arila langsung menutup telepon dan menghela napas lega. Billy tidak menyadari bahwa telepon Arila barusan nomor ponsel ini tidak terdaftar di perusahaan. Billy seharusnya tidak tahu. Setelah makan siang, Arila bergegas ke PM. Yang pertama adalah meninggalkan kantor, dan yang kedua adalah HP-nya masih di Henry. Arila harus mendapatkannya kembali. Arila menyapa orang-orang di bagian HRD, dan Arila berhasil meninggalkan kantor dengan lancar. Namun, Henry tidak ada di perusahaan. "Arila, mengapa kau berhenti begitu tiba-tiba?"
Arila baik terhadap orang lain dan asisten Desi sangat menyesal. Ada sesuatu di rumah. Arila tersenyum. Mencari Henry di area kantor, tidak melihat dalam sekitar kantor. Arila bertanya, "Desi, apakah Henry punya sesuatu untuk kau berikan padaku?" Meskipun Arila tahu bahwa Henry seharusnya tidak cukup baik untuk menyerahkan HP kepada Desi, Arila masih memiliki harapan untuk bertanya. "Tidak ada." Desi menggelengkan kepala dengan jujur dan berkata, "Henry pergi setelah mengangkat telepon di pagi hari dan tidak mengatakan kemana dia pergi." "Oh, kalau begitu, aku akan menunggu." Arila tidak ingin kembali ke perusahaan, maka Arila harus mendapatkan teleponnya kembali. Tetapi setelah menunggu lama, Arila memutuskan tidak menunggu Henry kembali. Arila sangat tidak sabar. Arila berharap bahwa Henry meletakkan teleponnya di kantor. Ketika Arila menelpon, melihat layar ponsel tertanda sibuk, Arila menggertakkan gigi dengan kesal dan memencet nomor ponsel lagi dan lagi. Dia langsung mendengar suara mesin di HP. "Pengguna yang Anda panggil telah dimatikan." Henry ini, apa sebenarnya yang ingin dilakukannya? Tidak dapat mengambil teleponnya, Arila membuka telepon seperti telah kehilangan fungsi. Menghapus data di telepon dalam Henry, dan kemudian pergi ke ruang bisnis untuk membuat kartu baru. Ketika Arila selesai mengurus kartu, waktunya tidak lama, tetapi karena hujan, sepertinya sudah sangat lama. Arila melihat pada waktu saat itu. Masih ada sedikit waktu dari waktu pulang kerja Carson. Arila ingin pergi ke tempat kerja Carson. Jaraknya dekat dengan kantor SS Group. Dia akan menunggu Carson pulang kerja. Butuh sekitar 10 menit untuk berjalan ke kantor SS Group. Wanita di meja depan gedung mengenali Arila, jadi tidak menghentikan Arila naik ke atas. Arila langsung menuju lantai kantor besar Presidir. Sekretaris Carson melihat Arila sangat terkejut. Setelah sekretaris terkejut, langsung segera tersenyum lebar. "Tuan Carson sedang rapat. Atau Anda bisa pergi ke ruang tunggu untuk beristirahat sebentar." "Bisakah saya pergi ke kantor Carson untuk melihatnya?" Dengan singkat tersenyum sopan, Arila hanya ingin pergi ke ruangan bekerja Carson, merasakan betapa sibuknya dia. "Tentu saja," sekretaris itu dengan cepat menjawab. Arila berada di dalam ruangan Presidir. Semua orang dapat melihat dengan jelas. Siapa yang akan berani menghentikan Arila? "Kalau begitu, kau boleh kembali bekerja. Aku akan berada di sini. Carson selalu ada rapat. Jangan katakan padanya, aku ada di sini." Hanya ingin memberi Carson kejutan. Melihat Arila tiba-tiba muncul di kantor, Carson pasti akan senang. Kantor dan dekorasi Carson sangat sederhana. Warnanya juga sederhana. Sistem abu-abunya juga sangat biasa. Kantor Carson cukup besar dan lokasinya mempesona. Berdiri di depan jendela dari lantai paling atas, menghadap ke langit-langit, ke pemandangan indah area pusat pasir bumi. Arila benar-benar tidak menyangka bahwa ini adalah kantor pemimpin tertinggi SS Group. Arila duduk di kursi Presidir Carson, memiringkan kaki. Kursi ini tidak terlihat sangat bagus, tetapi pengerjaannya sangat halus. Kursi ini sepenuhnya dibangun sesuai proporsi Carson. Arila awalnya ingin meniru penampilan Carson di kursi, tetapi kursi itu tidak tahu mekanisme apa yang ditekan. Kursi itu berbalik dan bergetar, dan Arila meraba-raba sebentar sebelum membiarkan kursi itu berhenti. Akhirnya,
Arila menghentikan kursi dan mendongak. Arila melihat foto di meja Carson. Foto itu adalah foto keluarga mereka yang terdiri dari 3 orang. Foto ini diambil oleh fotografer pada tanggal 28 Agustus.